Halo teman-teman semua, kembali lagi di kisah Nabi dan Rasul. Kali ini Bunda menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ini teman-teman berdakwah di wilayah yang lain, bukan di wilayahnya sendiri ya teman-teman. Ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wilayahnya berada di Nainawa. Kalau sekarang wilayah ini itu berada di sebelah utara Arab Saudi, berbatasan dengan Irak. Tapi lokasi tepatnya masih dalam pendalaman para ulama ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kisah Nabi Yunus. Jadi setelah bertahun-tahun Nabi Yunus ini berdakwah teman-teman, tidak diterima karena mereka menyembah berhala. Karena tidak diterima dan dimusuhi selama bertahun-tahun, akhirnya Nabi Yunus ini merasa marah dan Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada dua teman-teman. Yang pertama, minta diturunkan azab untuk kaum Nainawa ini. Dan yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam memohon wahyu untuk dipindahkan lokasi dakwahnya ke wilayah lain. Tapi sebenarnya teman-teman, sekedar untuk informasi ya, bahwa semua nabi-nabi dan rasul diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala itu jika di satu lokasi, ya di lokasi itu terus sampai ajal dari para nabi tersebut. Tidak boleh sesuka hati untuk minta dipindahkan seperti itu, kecuali atas izin Allah ya teman-teman. Nah, di sini Nabi Yunus ini berdoa untuk minta dipindahkan ke lokasi yang lain. Nah, sambil menunggu wahyu dari Allah, beliau pindah naik kapal ke wilayah lain, keluar dari wilayah Nainawa teman-teman. Ketika berada di kapal, ternyata kapal ini kelebihan muatan di tengah lautan, terkena ombak yang besar. Nah, untuk menyelamatkan kapal, otomatis para penumpang mengeluarkan barang-barang yang berat-berat. Tapi ternyata setelah melakukan hal itu pun masih belum bisa untuk menyelamatkan kapal. Akhirnya harus ada awak kapal atau penumpang yang dilempar ke laut untuk mengurangi muatan. Nah, karena tidak ada yang mau kan, akhirnya diundi. Ketika diundi sampai 3 kali undian, yang keluar adalah namanya Nabi Yunus nih teman-teman. Nah, dari sinilah Nabi Yunus akhirnya sadar dan bertaubat karena beliau sudah meninggalkan kaumnya dan memohon untuk pindah lokasi berdakwah ini teman-teman, karena sebenarnya kan tidak boleh peraturannya. Nah, setelah itu Nabi Yunus alaihissalam naik ke tepi kapal dan loncat. Ketika loncat ini ada ikan yang memakan Nabi Yunus alaihissalam, menelan ya teman-teman, bukan memakan. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ini masuk ke dalam perut ikan, dan hikmah Allah, Nabi Yunus alaihissalam tidak wafat di dalam perut ikan, melainkan bisa bertahan meskipun dalam kondisi sakit. Dan selama dalam perut ikan ini teman-teman, Nabi Yunus alaihissalam bertobat, bertasbih kepada Allah. Dengan taubatnya yang paling terkenal doanya yang sering kita dengar yaitu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Seperti itu doa Nabi Yunus ya teman-teman. Jadi beliau berdoa bahwa ya Allah, aku adalah orang yang zalim dan mendolimi diriku sendiri. Aku mohon ampun kepadamu. Seperti itu selama beberapa hari, tapi jumlah harinya tidak ada yang tahu ya teman-teman. Hanya Allah yang tahu jumlah hari di dalam perut ikan. Kemudian akhirnya oleh Allah diampuni Nabi Yunus ini. Kemudian oleh Allah teman-teman, ikannya diperintahkan untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai di tanah yang tandus, tidak ada kehidupan di sana. Kemudian dalam keadaan sakit Nabi Yunus ini mencari makanan, dan oleh Allah akhirnya diberikanlah tumbuhan yang dinamakan kalau sekarang ini namanya buah labu atau tanaman labu. Nah, itu untuk Nabi Yunus bisa bertahan hidup selama di tanah tandus itu teman-teman. Selain itu juga diberikan seekor sapi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperah susunya supaya Nabi Yunus bisa bertahan hidup dan menyehatkan badan. Setelah itu
Nabi Yunus diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk kembali ke kaumnya, untuk kembali berdakwah. Nah, ketika Nabi Yunus ini berdakwah kembali ke kaum Nainawa ini, ternyata begitu sampai kaum Nainawa ini tuh teman-teman sudah bertaubat dan beriman kepada Allah. Kok bisa seperti itu? Karena selama perjalanan Nabi Yunus ini di dalam perut, perjalanan dididik dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini teman-teman, itu kaum Nainawa itu teman-teman diberikan siksaan oleh Allah baru berupa tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya seperti apa? Datanglah awan gelap, cuacanya buruk, sudah mulai tidak stabil alam semestanya. Menunjukkan tanda-tanda seperti itu, para kaum Nainawa ini mulai kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Tetapi ketua suku berusaha untuk menenangkan warga kotanya dan mengajak warga kotanya ini untuk bertaubat dan beriman kepada Allah sesuai yang diarahkan atau sesuai yang didakwahkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, karena azab belum datang, baru tanda-tandanya saja dan mereka bertobat. Nah, Allah menerima taubatnya mereka. Akhirnya dihilangkan semua tanda-tanda siksaannya Allah itu teman-teman. Dan akhirnya Nabi Yunus alaihissalam kembali berdakwah dan warganya juga sudah beriman semua. Seperti itu ya ceritanya, kisah yang cukup singkat dari Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kita kalau sudah diutus atau diperintahkan tidak boleh mengerjakan setengah-setengah, harus dikerjakan sepenuhnya ya teman-teman. Semoga dari pelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semua. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Bunda kembali di episode selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa.